Saya bikin konten juga di Kaum Hati kalau nggak keliru, bahwasanya kejadian ini apakah akan terjadi apa tidak. Kalau saya mengatakan itu pasti akan terjadi. Mengapa saya katakan pasti akan terjadi? Karena Ong wilahing jati nuhune ajat-ajate lugu Nusantara tabe-tabe uruk salam mulia. Berita berdasarkan penelitian itu makin santer ya. Akan terjadinya potensi tsunami yang menurut hasil penelitian itu ketinggiannya sampai 34 meter. Dan itu akan terjadi di wilayah Jawa pesisir selatan. Menurut penelitian yang kemarin saya lihat, kalau nggak keliru di Metro TV, adalah di wilayah Sunda lah. Benturan antara Indonesia dan Australia lah. Saya bukan orang Badan Meteorologi dan Geofisika dan saya tidak kecenderungan untuk membaca. Jadi pada prinsipnya itu lempeng bumi Indonesia dan Australia akan bertumbukan, jatuh, menimbulkan gempa, dan lalu tsunami, intinya seperti itu. Namun, kalau dulu, Dwi Korawati, apa siapa itu, kalau nggak keliru, Ketua BMKG menyatakan itu di Banyuwangi. Lalu kemarin ada pula penelitian, berdasarkan penelitian akan terjadi di Jawa Barat. Lalu pula kadang timbul di Jawa Tengah. Lah kalau ketetapan saya pernah membuat konten ya. Kalau saya ini kan penelitian metafisik, begitulah. Akan terjadinya itu adalah seiring lurus dengan Gunung Galunggung itu di wilayah Jawa Barat. Kalau nggak keliru gitu loh. Lalu yang di Jawa Tengah kurang lebih sebelah timur selatan stasiun kilometer Pulau Jawa. Stasiun kilometer Pulau Jawa yang termaksud adalah Pulau Majeti yang ketumbuhan kembang Wijaya Kusuma, di mana dulu Pak Harto dan guru spiritualnya memetik bunga Wijaya Kusuma sebagai sarana untuk menjadikan, mohon maaf, Indonesia itu sampai swasembada pangan pada waktu pemerintahan Pak Harto. Artinya saya tidak mengagungkan Pak Harto, namun saya patut mengatakan bahwasanya Pak Harto ini adalah Presiden Soeharto yang saya maksud. Presiden Soeharto ini adalah pemimpin Nusantara yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual asli Nusantara. Sering saya katakan pula bahwasanya nilai-nilai spiritual asli Nusantara itu adalah meruhi dununge sang gesang ing telenging jiwa ragane. Artinya Indonesia mesti tahu Indonesia, orang Jawa mesti tahu Jawanya ya. Semestinya pula ya kita itu dalam kali ini dengan santernya pemberitaan yang menyatakan bahwasanya akan terjadi potensi tsunami raksasa setinggi 34 meter itu, kita patut sebagai orang Jawa itu menanyakan kepada diri kita kapan dan apa yang akan terjadi. Artinya sejauh ini bisa dikatakan kita masih kumambang kemelem antara terjadi dan tidak. Ini masih 50-50 lah ya. Kalau saya mengatakan, kemarin saya bikin konten juga di Kaum Hati kalau nggak keliru, bahwasanya kejadian ini apakah akan terjadi apa tidak. Kalau saya mengatakan itu pasti akan terjadi. Mengapa saya katakan pasti akan terjadi? Karena ucapan manusia itu adalah bak doa ya. Artinya ucapan yang berdasarkan penelitian maupun berdasarkan spiritual ini telah mengarah kepada, mengerucut kepada akan terjadinya potensi tsunami yang besar di wilayah selatan Pulau Jawa. Lalu saya akan mengatakan bahwasanya saya sebagai orang yang dalam perjalanan spiritual, mau diakui atau tidak, lalu saya akan menyampaikan
hasil spiritual yang pernah saya terima ya. Dan demi Tuhanku, saya tidak akan mengurangi dan saya pula tidak berani melebihi. Sekali lagi saya mengatakan, dan demi Tuhanku, saya tidak akan mengurangi dan tidak pula akan berani melebihi. Bahwasanya saya pernah mendapat sebuah wisikan, mohon maaf, ini perlu saya sampaikan ya, karena demi kewaspadaan kita bersama, tidak bermaksud saya menakut-nakuti atau bukan bermaksud pula saya memastikan ini, sama sekali tidak. Namun demi kewaspadaan, karena saya pernah mendapatkan sebuah wisikan kapan terjadinya potensi atau terjadinya tsunami di pesisir selatan Pulau Jawa ini, niscaya saya akan menyampaikan sekali lagi, kemungkinan besar ya, kemungkinan besar berdasarkan wisikan saya akan terjadi pada hari Minggu. Sekali lagi, akan terjadi pada hari Minggu pukul 1. Dan lalu wilayah mana saja yang paling bahaya ya. Sekali lagi, dan lalu wilayah mana saja yang paling bahaya adalah, yang paling bahaya adalah pinggir kali. Pinggir kali yang termaksud kalau bahasa Jawa, kali itu adalah sungai. Tentunya wilayah-wilayah yang di tepi sungai atau rumah-rumah yang berada di tepian sungai. Dan lalu manakah yang lebih parah ya? Yang paling parah, saya menyampaikan bahwa yang paling parah adalah, mohon maaf, saya sekali lagi jangan dianggap menakut-nakuti, sing paling parah sewetan Gunung Selok karo sekulon Gunung Selok. Sing paling bahaya pinggir kali ya. Sing paling bahaya pinggir kali. Saya sekali lagi tidak akan menakut-nakuti, namun saya menyampaikan, dan ini patut dan perlu dan bahkan penting saya sampaikan untuk meningkatkan kewaspadaan bersama, agar manakala terjadi hal-hal yang kira-kiranya sudah mengarah ke tsunami, contohnya itu gempa besar ya, contohnya gempa disertai, mohon maaf, sebuah kabut-kabut di atas bumi ini yang kiranya pekat itu, niscaya itu tanda-tanda sudah mepet atau bahkan sudah kita semestinya berhati-hati, karena tanda-tanda untuk akan terjadinya tsunami niscaya kalau sudah kabut setiap pagi dan bahkan beberapa hari, atau beberapa hari yang saya maksud antara 3 hingga 7 hari, kabut itu pekat secara menyeluruh di muka bumi ini, di wilayah itu yang saya maksud, niscaya sudah makin mendekati terjadinya potensi tsunami. Sekali lagi saya mengatakan bahwa potensi tsunami ini akan terjadi pada hari Minggu pukul 1. Yang paling parah adalah sewetan Gunung Selok dan sekulon Gunung Selok. Gunung Selok itu berada di Kecamatan Adipala, desanya Karangbenda, Kabupatennya Cilacap, Jawa Tengah. Lah, ini saya mengatakan ini sekali lagi tidak bermaksud menakut-nakuti ya. Sekali lagi, tidak bermaksud menakut-nakuti, namun mengajak waspada secara seksama. Lah, dengan demikian, ketetapan dari titah langit terjadinya gempa dan tsunami ya, niscaya pada hari Minggu pukulnya pukul 1, dan tetap akan berada di sebelah timur selatan stasiun kilometer Pulau Jawa, kurang lebih ya arah Kebumen hingga Purworejo. Lah, ini sebuah prediksi boleh, namun cenderung saya menyampaikan adalah sebuah wisikan yang saya terima selama perjalanan spiritual saya, dan saya mencoba menanyakan kembali pun tetap jawabannya adalah yang demikian. Artinya tetap ini adalah mungkin kemungkinan besar yang saya maksud adalah ketetapan dari titah langit yang sudah tidak bisa disanggah atau apalagi dibantah dengan kata-kata bahwa ketetapan itu akan terjadi pada hari Minggu, pukulnya pukul 1, yang paling parah itu sewetan Gunung Selok dan sekulon Gunung Selok, yang paling bahaya pinggir kali. Sekali lagi, akan terjadi pada hari Minggu pukul 1. Lah, pukul 1 ini tentunya bisa ditafsirkan jam 1 malam atau jam 1 siang, kan seperti itu. Kan ada jam 1 malam, jam 1 siang menurut orang yang mentafsirkan, monggo saja. Namun
saya menyampaikan adalah yang lugasnya akan terjadi pada hari Minggu pukul 1, sing paling parah, yang paling parah Sewetan Gunung Selok dan Sekulon Gunung Selok, yang paling bahaya pinggir kali. Dan saya ketetapan itu telah berulang kali saya tanyakan, jawabannya adalah masih yang demikian. Untuk itu, sekali lagi saya tidak bermaksud menakut-nakuti, namun saya mengajak kewaspadaan secara seksama agar kita bisa bagaimana caranya terhindar dan selamat dari kejadian tsunami raksasa ini. Saya rasa demikian. Terima kasih.